Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas materi medan listrik dan energi potensial listrik. Jadi, yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke materi medan listrik. Untuk itu, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apa itu medan? Nah, jadi coba dipikirkan nih terlebih dahulu, apa itu medan? Nah, jadi apakah kalian berpikir bahwa Medan di sini adalah kota Medan? Nah, tentu saja tidak. Nah, jadi Medan di sini adalah daerah yang dipengaruhi oleh gaya yang ada pada benda. Di sini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan belajar menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep medan listrik dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan belajar menggunakan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep energi potensial listrik dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya, di sini ada indikator pembelajaran yang sudah tertera pada layar video yang bisa anak-anak baca sekalian. Selanjutnya kita masuk ke medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, gaya listrik di sini yaitu gaya Coulomb. Sedangkan kuat medan listrik itu menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Kuat medan listrik dilambangkan dengan E, yaitu E sama dengan Fc dibagi dengan Q1. Nah, Fc kita sudah belajar pada materi sebelumnya, yaitu K Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Jadi setelah kita turunkan rumus E sama dengan Fc per Q1, maka didapat rumus E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, di sini Bapak ingin anak-anak semua untuk menuliskan bagaimana pembuktian dari E sama dengan Fc per Q1 menjadi E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, silakan ditulis pada kertasnya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini Bapak berikan muatan positif. Nah, apabila di sini diberikan muatan uji, apa yang terjadi pada muatan uji tersebut? Apabila ada muatan positif di dekatnya. Nah, coba dipikirkan terlebih dahulu sebelum Bapak menjawab. Nah, baik. Jadi, pada muatan positif, muatan uji akan selalu mengarah keluar. Nah, sebaliknya, apabila muatan negatif, maka muatan uji akan mengarah ke dalam, ke muatan negatif itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini terdapat garis-garis medan listrik. Nah, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, jadi di muatan positif, garis-garis itu akan mengarah keluar. Nah, sedangkan pada muatan negatif, garis-garis medan listrik itu akan mengarah ke dalam muatan listrik itu sendiri. Nah, jadi di sini Bapak ingin bertanya, bagaimana garis-garis gaya listriknya apabila ada muatan positif dan muatan negatif? Pada muatan positif dan muatan negatif di bawah ini. Nah, coba dipikirkan terlebih dahulu dan dituliskan pada kertas anak-anak semua. Nah, oke, sudah ya. Jadi, garis-garis medan listrik yang akan terjadi yaitu muatan positif akan mengarah keluar ke muatan negatif. Nah, inilah yang membuat mereka saling tarik-menarik. Jadi di sini dengan memvisualisasikan pola-pola medan listrik itu dapat dibuat dengan menggambarkan garis-garis dalam medan listrik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi hukum Gauss. Jadi, hukum Gauss adalah jumlah garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah, jadi kerapatan garis-garis gaya listrik inilah yang menggambarkan besarnya kuat medan listrik. Nah, jadi semakin banyak garis medan listrik, maka tentu medan listrik tersebut
kuat medan listriknya semakin besar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada dua partikel, masing-masing bermuatan Qi(A) sama dengan 1 mikrokolom dan Qb sama dengan 4 mikrokolom. Diletakkan terpisah sejauh 4 cm. Nah, di sini K diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Nm² per kolom kuadrat. Nah, tentukan kuat medan listrik di tengah-tengah Qi(A) dan Qb. Nah, jadi kita buat dulu di sini diketahuinya, yaitu Qi(A) sama dengan 1 mikrokolom. Langsung kita jadikan satuan internasional itu menjadi 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Kemudian Qb itu 4 mikrokolom, dijadikan satuan internasional menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, K-nya di sini diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Nm² per kolom kuadrat. Nah, kemudian di sini terpisah sejauh 4 cm. RAB sama dengan 4 cm. Dijadikan satuan SI itu 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, selanjutnya karena di sini yang ditanya adalah kuat medan listrik di tengah-tengah Qi(A) dan Qb, berarti apabila kita letakkan muatan uji di tengah-tengahnya, maka jarak R ke A, muatan uji ke A itu 0,02 meter dan muatan uji ke B itu 0,02 meter. Yang ditanya di sini itu adalah kuat medan listrik Qi(A) dan Qb. Nah, di sini ada muatan positif Qi(A), kemudian juga terdapat muatan positif Qb. Nah, apabila diletakkan di tengah-tengahnya muatan uji, bagaimanakah arah gaya pada muatan uji tersebut? Nah, coba kalian tulis terlebih dahulu di kertasnya. Bagaimana arah gaya yang terdapat pada muatan uji di tengah-tengah Qi(A) dan Qb? Jadi gaya yang terdapat pada muatan uji di tengah-tengah Qi(A) dan Qb, jadi terhadap muatan Qb itu ke kiri dan terhadap muatan Qi(A) itu ke kanan, seperti itu. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu kuat medan listrik di A, yaitu dengan menggunakan rumus K Qi(A) per RA kuadrat. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali 1 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,02 dikuadratkan. Nah, maka hasil perkaliannya 9 kali 10 pangkat 3 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, ini baru yang medan listrik terhadap A. Kemudian, medan listrik yang terhadap B itu EB sama dengan K Qb per RB kuadrat. Yang dimana K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 0,02 dikuadratkan. Nah, sehingga hasil perkaliannya menjadi 36 kali 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, hasil pembagian 36 bagi 4 itu 9. Nah, 10 pangkat negatif 4 bisa kita naikkan sehingga 4 tambah 3 menjadi 7. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, untuk mencari E total, maka bisa kita kurangkan EB dikurang EA. Nah, 9 kali 10 pangkat 7 dikurang 2,25 kali 10 pangkat 7. Nah, maka hasilnya E total sama dengan 6,75 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, jadi inilah dia hasilnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada energi potensial. Nah, jadi energi potensial di sini adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan pada suatu muatan uji. Nah, jadi benda bermuatan akan memiliki energi bila didekatkan pada suatu muatan uji. Jadi energi potensial di sini memiliki persamaan EP sama dengan K Q besar dikali Q kecil dibagi R, yang dimana Q besar itu besar muatan listrik, satuannya kolom, kemudian Q kecil itu besar muatan uji, satuannya kolom, dan R itu adalah jarak antar muatan, satuannya meter, kemudian EP adalah energi potensial listrik,
yang satuannya adalah joule. Nah, di sini ada usaha listrik. Nah, selanjutnya kita ke usaha listrik. Nah, di sini ada usaha listrik, yang dimana usaha listrik itu adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik. Nah, di sini usaha listrik dilambangkan dengan huruf W, yang satuannya adalah joule. Nah, usaha listrik sendiri itu memiliki persamaan W sama dengan delta EP. Nah, yang dimana delta EP ini adalah perubahan dari energi potensial listrik, yaitu K Q besar kali Q kecil per R2 dikurang K Q besar kali Q kecil per R1. Nah, sehingga apabila kita turunkan menjadi W sama dengan K Q besar kali Q kecil dalam kurung 1 per R2 dikurang 1 per R1. Nah, yang dimana R1 itu adalah jarak asal ke sumber muatan dan R2 adalah jarak tujuan ke sumber muatan. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, jadi di sini sistem yang diberikan di bawah ini terdiri dari muatan Q, min 2Q dan 4Q. Tentukan total energi potensial listrik dari sistem. Nah, jadi energi potensial listrik di sini EP total sama dengan. Nah, jadi kita buat dulu gambarnya terlebih dahulu. Nah, yang dimana di sini ada muatan negatif, muatan positif, dan muatan positif. Muatan negatifnya itu minus 2Q, muatan positifnya plus Q dan plus 4Q. Jarak muatan pertama dan muatan kedua itu 3X, dan jarak muatan kedua dengan muatan ketiga itu 4X. Nah, kita buat min 2Q adalah muatan pertama, plus Q adalah muatan kedua, dan plus 4Q adalah muatan ketiga. Nah, di sini kita disuruh mencari total energi potensial listrik, berarti EP total. Kita gunakan rumus EP total sama dengan EP12 tambah EP13 ditambah EP23. Nah, jadi di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk mencari masing-masing EP12, EP13, dan EP23-nya. Nah, kemudian kalian cari jawabannya. Apakah jawabannya sama dengan jawaban yang Bapak punya pada video ini? Nah, oke. Karena EP tadi kan kita sudah bahas bahwa rumus EP itu adalah K Q besar kali Q kecil dibagi dengan R. Nah, jadi kita bisa mencarinya. Nah, silakan dicari terlebih dahulu apakah sama jawabannya dengan jawaban yang ada pada video ini. Jadi, di sini jawaban yang Bapak miliki adalah negatif 19 kaki kuadrat dibagi dengan 15. Nah, oke. Apakah sama jawabannya? Nah, mudah-mudahan sudah sama, dan mudah-mudahan kalian semua sudah paham tentang materi medan listrik dan energi potensial listrik. Kesimpulan pada materi kali ini, yang pertama yaitu medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Yang kedua, kuat medan listrik menunjukkan tingkat kekuatan gaya listrik di sekitar benda bermuatan. Nah, selanjutnya, garis medan listrik muatan positif selalu mengarah keluar dan garis medan listrik muatan negatif selalu mengarah ke dalam. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan pada muatan uji. Dan yang terakhir adalah usaha listrik adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik. Nah, itulah dia kesimpulannya pada hari ini. Selanjutnya, silakan menjawab kuis yang ada pada Google Classroom. Dan cukup untuk hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.